Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ragam sikap terpuji. Berikut adalah nama-nama anggota kami. Yang pertama, pengertian berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah sikap saling bersaing untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya dengan niat yang tulus. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi manfaat bagi orang lain. Contohnya, seperti rajin menolong sesama, jujur, disiplin, berbagi, dan menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu memilih kebaikan dalam setiap kesempatan. Makna semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berlomba dalam kebaikan. Agama Islam tidak mengajarkan umat untuk berleha-leha, melainkan untuk menjadi umat terdepan dalam melakukan kebaikan. Maka, begitu seseorang mengaku sebagai hamba Allah, ia harus segera berusaha melakukan kebaikan sebisa mungkin. Motivasi seseorang berbuat kebaikan. Yang pertama, setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Kata fastabiqu merupakan kata perintah untuk orang banyak. Kata tersebut memiliki arti segerakanlah kalian semua. Maknanya, kita diperintahkan untuk bersegera dalam mencapai tujuan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, manusia memiliki usia yang terbatas. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang diberi kehidupan sementara olehnya. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui kapan ia akan meninggal dunia. Dengan umur yang tak bisa dikira-kira ini, kita hendaknya tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Atau jika tidak, sikap menunda-nunda itu akan menggagalkan aktualisasi dalam berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Yang ketiga, begitu banyak balasan bagi orang-orang yang turut berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh manusia. Benar-benar rugi bagi seseorang yang meninggalkan sikap ini, apalagi dengan alasan malas atau lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Sikap berkompetisi dalam kebaikan akan memperoleh balasan dari Allah berupa, yang pertama, Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, dijanjikan ridho Allah dan Rasulnya serta kesenangan di akhirat. Yang ketiga, Allah akan mencintainya. Yang keempat, memperoleh rahmat Allah. Yang kelima, memperoleh pahala. Dan yang keenam, dimasukkan ke dalam surga. Kerja keras dan kolaboratif. Kerja keras sangat penting bagi setiap manusia untuk mencapai kebutuhan dan impiannya. Dalam Islam, kerja keras dikenal sebagai ikhtiar, yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kerja keras, seseorang akan sulit meraih cita-cita, karena keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan agar tujuan hidup dapat tercapai. Selanjutnya, yaitu kolaboratif. Cita-cita dan tujuan akan lebih mudah dicapai dengan kerjasama atau kolaboratif. Kolaboratif adalah bekerjasama antara satu pihak dengan pihak lain untuk saling memperoleh manfaat. Sikap ini dapat mempererat silaturahmi dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan. Islam juga menganjurkan umatnya untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan yang baik. Selanjutnya, yaitu hadis tentang kerja keras dan kolaboratif. Ayat yang membahas tentang kerja keras terdapat pada Quran Surat An-Naba ayat 11, yang artinya, kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan atau bekerja. Selanjutnya, yaitu hadis tentang kolaboratif, yang artinya, permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, saling bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih. Hadis riwayat Bukhari. Makna bekerja keras dan kolaboratif. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras dan berkolaborasi dalam kebaikan demi mencapai tujuan hidup di dunia dan akhirat. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi sesama, sehingga tidak hanya menunggu hasil, tetapi aktif berusaha dengan sungguh-sungguh.
Kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras, baik secara individu maupun kelompok, karena pada dasarnya setiap pekerjaan tetap membutuhkan peran orang lain, seperti pedagang yang memerlukan pembeli. Ciri-ciri dan prinsip kerja keras: melakukan segala perbuatan dengan tulus karena Allah, melakukan dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah, tidak meremehkan pekerjaan dan tidak tergesa-gesa menyikapi pekerjaan, menyerahkan hasil kepada Allah. Ciri-ciri dan prinsip kerjasama kolaboratif: berkolaborasi dalam hal kebaikan, mengutamakan kepentingan bersama, kolaborasi didasari atas kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya, adanya hubungan kerjasama antar individu. Terakhir, nilai positif kerja keras: lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menggapai impian yang dicita-citakan, tidak mudah menyerah, bersyukur atas hasil yang diterima. Nilai positif kerjasama atau kolaboratif: mendapatkan pahala, disayangi sesama makhluknya, segala sesuatu menjadi mudah, menjadi pribadi yang lebih baik. Pengertian dinamis dan optimis. Dalam KBBI, kata dinamis berarti penuh tenaga dan semangat, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Contohnya, seorang pendatang cepat berinteraksi dengan lingkungannya yang baru, hingga mereka merasakan bahwa si pendatang bukanlah orang yang baru di lingkungannya. Sikap dinamis akan lebih bernilai bila disertai dengan optimis. Optimis disebut juga percaya diri. Dalam KBBI, kata optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Contoh sikap optimis adalah sebuah tim sepak bola berlatih setiap hari untuk mempersiapkan kejuaraan sepak bola tingkat kota. Ketika kejuaraan tersebut dilaksanakan, tim tersebut menjadi terlatih dengan strategi dan komunikasi antar lininya. Alhasil, kita harus membuktikan hasil latihan kita dengan permainan yang luar biasa dengan skor yang tinggi. Makna dinamis dan optimis dalam Islam. Dinamis berarti Islam mendorong umatnya untuk terus bergerak, berkembang, berusaha, dan memperbaiki diri dalam kebaikan. Islam tidak mengajarkan sikap malas atau pasrah tanpa usaha, tetapi mengajarkan kerja keras, inovasi, perubahan ke arah yang lebih baik, amal soleh secara terus-menerus. Yang kedua yaitu optimis. Makna optimis dalam Islam berarti selalu berharap baik kepada Allah, yakin terhadap rahmatnya, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Islam melarang sikap pesimis dan putus asa karena rahmat Allah sangat luas. Seperti dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 6, Inna ma'al usri usra, artinya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Pengertian kreatif dan inovatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu create berarti membuat atau menciptakan sesuatu. Sedangkan kata kreatif dalam bahasa Arab biasa dihubungkan dengan kata khalaqa. Sawara berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada pangkal, asal dan contoh terlebih dahulu, dan membentuknya sebaik-baiknya. Inovatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris innovate, berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Kata inovatif dalam bahasa Arab sering dihubungkan dengan kata bada'a, berarti menciptakan dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih baru. Makna kreatif dan inovatif dalam Islam. Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya secara kreatif dan inovatif dalam menjalani kehidupan. Kreativitas dan inovasi dibutuhkan agar manusia mampu bekerja, memenuhi kebutuhan hidup, serta mengelola sumber daya alam dengan baik demi kemaslahatan seluruh makhluk. Sikap tersebut merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan. Dampak sikap kreatif dan inovatif. 1. Berpikir mendalam, yaitu mencari hakikat suatu masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menemukan solusi dan melakukan evaluasi. Contohnya, pengelolaan sampah dengan pemilahan dan daur ulang. Yang kedua, beretos kerja tinggi, yaitu kerja dilakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja sebagai bentuk ibadah untuk meraih ridho Allah, bertanggung jawab dan bersikap santun. Contohnya, seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur karena meyakini bahwa kerja adalah ibadah untuk memperoleh ridho Allah. Yang ketiga, produktif,
yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja, mendorong prestasi dan pengembangan diri. Contohnya, seorang murid meningkatkan prestasinya dengan menambah wawasan melalui membaca dan membuat peta konsep, tidak hanya mengandalkan penjelasan guru. Yang keempat, pandang menyerah, yaitu berpikir futuristik dan solutif. Tidak mudah putus asa menghadapi kegagalan. Contohnya, seorang siswa tidak mudah menyerah saat mengalami kesulitan belajar dan terus berusaha hingga berhasil memahami pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, evaluatif untuk kemaslahatan, yaitu melakukan evaluasi untuk memperbaiki kualitas, menyesuaikan hasil karya dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, seorang penjual mengevaluasi produk berdasarkan masukan pelanggan, lalu memperbaiki kualitas agar lebih diminati dan bermanfaat. Terima kasih.